burden of proof fallacy, kekeliruan beban pembuktian. Selamat datang kembali di VTHCL Official Channel. Kami berkepentingan untuk mengungkap atau membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Nyatanya saat ini klien kami dilakukan penahanan dan tidak ada hak atau perlakuan yang istimewa yang diterapkan oleh penyidik. Kelayakan seorang advokat memberikan pembelaan hukum, terutama dalam kasus yang masih berdasarkan praduga tak bersalah, dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama, kode etik profesi dan kewajiban moral. Tentu, setiap advokat terikat pada kode etik profesi yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang dan jenis tuduhan yang dihadapi. Prinsip praduga tak bersalah adalah fundamental, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Kalau tekanan pihak tertentu tentunya tanyakan kepada penyidik, karena proses penegakan hukum itu tidak boleh ada intervensi. Penegakan hak asasi manusia, HAM, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil. Due process of law, yaitu proses hukum yang wajar, mengacu pada prinsip hukum bahwa pemerintah harus menghormati semua hak hukum yang dimiliki seseorang dan tidak boleh merampas hak hidup, kebebasan, atau harta benda siapapun tanpa mengikuti prosedur hukum yang adil. Advokat berperan penting dalam memenuhi hak ini terpenuhi, melindungi klien dari kesewenang-wenangan, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Kami berkepentingan untuk mengungkap atau membantu. Satu adalah bahwa dalam kode etik advokat tidak boleh menolak untuk melakukan pendampingan suatu perkara bila mana diyakini perkara itu membutuhkannya. Ada hal-hal yang bisa memang lawyer itu menolak untuk menjadi penasihat hukum. Di antaranya adalah pertentangan dengan hati nurani, sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, dan terhadap perkara tersebut ada konflik of interest. Biasanya itu dalam perkara-perkara perdata. Mencari keadilan substantif. Pembelaan hukum tidak hanya tentang memenangkan kasus, tetapi juga tentang kebenaran material dan keadilan substantif. Advokat akan memastikan semua fakta terungkap, bukti akan diperiksa secara cermat, dan setiap argumen hukum akan dipertimbangkan dengan baik, memastikan keseimbangan kekuatan. Dalam sistem peradilan, ada ketidakseimbangan kekuatan antara negara, jaksa penuntut, dengan individu yang dituduh. Advokat berfungsi sebagai penyeimbang, memastikan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi dan bahwa ia tidak menjadi korban dari proses hukum yang tidak adil. Dalam konteks perkara pidana, mungkin yang lebih tepat adalah ketika kita membela seseorang yang diduga pelaku atau dalam kapasitasnya sebagai tersangka, tentunya ada suatu keyakinan. Tentunya kita ada proses wawancara tentang keterbukaan suatu peristiwa dengan lawyernya. Dalam hal ini kita melakukan pendalaman suatu perkara ini agak lama. Spesialisasi dan profesionalisme. Advokat memiliki pengetahuan dan keahlian hukum yang mendalam. Mereka profesional dalam menyusun strategi pembelaan, menganalisis bukti, dan berargumentasi di pengadilan. Keahlian ini sangat penting untuk menjamin hak-hak hukum klien terpenuhi. Terhadap perkara ini, kami dan rekan-rekan memutuskan bahwa kami siap untuk mendampingi beliau. Tentunya keyakinan yang kita miliki terhadap sangkaan pasal yang dikenakan kepada beliau bahwa menyita perhatian publik. Kami berkepentingan untuk mengungkap atau membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Reputasi dan tanggung jawab sosial. Bagi beberapa advokat, mengambil kasus yang menantang dapat membangun reputasi profesional. Lebih dari itu, ada tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam sistem peradilan yang adil dan memastikan tidak ada yang dihukum tanpa proses hukum yang layak. Secara ringkas, advokat memberikan pembelaan hukum karena keyakinan pada prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan profesionalisme untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap representasi hukum yang efektif. Bila tidak tahu kebenaran hakiki, cukuplah kita menilai dengan naluri dan berikan penilaian dengan hati nurani yang bersih. Ambil sebuah hikmah dan jadikan referensi untuk keberhati-hatian dalam setiap tindakan. Semoga semua ini menjadi hikmah dan nasihat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching.